muslimin wa muslimatin. Shadaqallahul azim. Jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah saya melihat ke kanan dan ke kiri. Pagi hari ini sepertinya lebih banyak dari sebelum-sebelumnya saya berada di sini. Ini menunjukkan semakin banyak yang memperhatikan pentingnya berjamaah bagi kaum laki-laki untuk sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan semakin hari Masjid Al-Furqan ini semakin sejahtera, jamaahnya semakin diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jamaah yang belum diberi kesempatan oleh Allah menunaikan haji dan umroh, mudah-mudahan pagi ini kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan dimudahkan dan disegerakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi hari ini saya diberi kesehatan, kelancaran dalam perjalanan. Sebenarnya ada sedikit gemeteran karena ini hari pertama keluar dari rumah, karena sebelumnya mengalami sedikit gangguan kesehatan, bukan kesehatan mental ya, tapi badan sakit karena usia juga sudah semakin hari semakin berkurang kekuatan kesehatannya. Alhamdulillah sampai di sini ternyata jamaahnya sudah semakin banyak. Dan saya perhatikan dari bawah ini ibu-ibu juga semakin banyak yang hadir. Berarti ada kesadaran suaminya mengajak istrinya untuk sholat berjamaah. Saya perhatikan tadi ada yang sudah tidak ada tanggungan di rumah, sehingga sama suaminya diajak ke masjid. Monggo nanti bapak-bapak yang istrinya sudah longgar, tidak mengurusi anak kecil, dia bawa ke masjid untuk sholat subuh berjamaah, sehingga masjid ini semakin hari semakin ramai. Bukan ramai ributnya, tapi ramai jamaahnya. Karena kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, innama ya'muru masajidallah man amana billah. Orang yang memakmurkan masjid adalah orang yang beriman. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersyukur kepada Allah diberi oleh Allah masjid yang baik, yang bersih di tengah-tengah kota. Ya, Kota Denpasar adalah ibu kota provinsi kita yang sama-sama kita cintai, kita jaga bersama kebinekaan kita, keanekaragaman kita. Ya, ini yang jamaah juga saya perhatikan juga ada yang tua, ada yang muda. Mudah-mudahan ini menunjukkan bahwa keberagaman itu memang sudah tidak bisa dihindari sejak kita berada di dunia ini. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah berjuang mengajarkan ad-dinul Islam, mengajarkan agama Islam kepada kita, sehingga kita pagi hari ini berkenan untuk hadir di tempat ini. Salah satunya adalah mentaati perintahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa orang-orang laki-laki sholatnya itu kalau tidak di masjid, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, andai kata tidak ada anak-anak dan perempuan, rumahnya akan dibakar.
bagi siapa yang tidak mau melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Dan Rasulullah juga bersabda bahwa sholat subuh itu tidak menjadi berat kecuali berada di dalam hati mereka adalah sifat-sifat munafik. Mudah-mudahan kita yang hadir dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat munafik. Karena orang munafik itu yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum. Dalam surat Al-Baqarah, orang munafik itu seakan-akan dia bisa menipu Allah, tapi sesungguhnya dia tidak bisa menipu Allah. Dia menipu dirinya sendiri, tapi mereka tidak menyadari. Supaya kita tidak menjadi orang munafik, maka kita sama-sama ngaji. Dan pengurus Masjid Al-Furqan sudah memberikan fasilitas yang sangat luar biasa. Berkali-kali saya sampaikan, pengurus kita doakan panjang umurnya dan amanah. Ini yang paling penting jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Saya berkali-kali menyampaikan di beberapa kesempatan di berbagai masjid, menyampaikan pengurus harus amanah, harus jujur. Karena ada masjid, ada pengurus masjid yang tidak amanah. Saking tidak amanahnya, naudzubillah min dzalik. Tapi jenengan jangan mencari masjid yang mana, di mana. Saya kasih bocorannya, jangan bilang-bilang ya. Gimana ya? Nggak dijawab, nggak saya lanjutkan. Ada pengurus masjid, sertifikat tanahnya dijadikan jaminan di bank untuk minjem duit pribadi. Kalau kemarin saya sampaikan pengurus masjid duduti duit 1, 2, 3 sampai sekian puluh juta. Ini yang mengejutkan. Belum lama saya dapat berita dan ini valid. Karena apa? Saya baru mau naik mimbar sholat Jumat, pengurus menyampaikan apa yang disampaikan Pak Rosid, pesan-pesan Pak Rosid itu jadi kenyataan. Masya Allah Pak, kita tidak menyangka orang yang kita percaya seperti itu. Saya sampaikan, makanya kita ini manusia biasa. Ketika kita belum mendapatkan amanah, bisa jadi kita seakan-akan menjadi orang yang paling jujur. Tapi ketika sudah diterima oleh kita kepercayaan adalah uang, di situ ada sertifikat segala macamnya, itu baru godaan yang sangat luar biasa. Mengapa ini saya sampaikan di awal jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah? Karena kita ini akhir zaman. Setiap orang yang beriman, pinternya kayak apa, panjang gelarnya kayak apa, itu ujiannya di sana. Yang pinter diuji dengan keilmuannya, yang pengurus diuji dengan keamanahan dan kejujurannya, yang jamaah diuji dengan kesabarannya, dan semua itu kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada kita, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kasih peringatan, kasih nasihat. Karena nasihat itu bukan lagi berguna tapi sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah pernah bersabda, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap manusia
Setiap anak cucu Adam punya salah. Potensi salahnya itu lebih besar daripada potensi ketaatannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah dahulukan fujurnya daripada takwanya. Jadi setiap kita ini lebih gampang diajak bermaksiat daripada diajak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak boleh merasa lebih aman, lebih hebat, lebih taat, lebih baik daripada yang lain. Karena setan itu menggoda siapapun yang ada di dunia ini. Sampai kapan? Sampai kita meninggal dunia. Kalau kita sudah meninggal dunia, baru tidak digoda oleh setan. Maka kita ini semua yang hadir pada pagi hari ini, di awal ini saya kasih materi, saya kasih informasi, saya kasih berita yang sangat berat, kita dengarkan, kita bersama. Dan itu tidak sekali dua kali. Jaminannya kurang lebih sampai 15 tahun. Jangan bisa bayangkan. Pertama katanya mendapatkan dari bank itu 950 juta. Ya Allah, saya berdoa mudah-mudahan jenengan semuanya diselamatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dari hal-hal yang sangat mengerikan itu. Karena apa? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Hidup kita ini ujian untuk dilihat oleh Allah siapa yang amal baiknya lebih baik, lebih banyak. Dan Allah sudah tegaskan dalam surat Al-Hujurat, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling dimuliakan oleh Allah adalah orang yang paling bertakwa. Bukan yang paling banyak hartanya, bukan yang paling laku tanda tangannya, bukan orang yang paling banyak hartanya, bukan yang paling tinggi jabatannya, tetapi yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita berada di dalamnya. Allahumma amin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu tadi pembukaan saya pada pagi hari ini. Sebenarnya saya ingin mengajak jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mengenang kembali pesan-pesan dari Luqman Al-Hakim yang namanya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Luqman ini seorang ayah yang sangat bijaksana di dalam mendidik putra-putrinya. Berarti di sini jamaahnya banyak yang bapak-bapak yang jadi suami, kepala rumah tangga, maka perlulah saya menyampaikan pesan-pesan yang disampaikan Luqman Al-Hakim. Kalau bulan yang lalu saya mengajak jamaah sekalian untuk mengevaluasi, mengingat kembali bahwa kita sudah dikasih petunjuk Allah yang 4 hal kemarin. Mudah-mudahan masih ingat semuanya. Kalau lupa nanti tinggal bisa dibuka di YouTube-nya, ya, karena kita ini juga manusia biasa. Kadang-kadang masuk 1, keluar 10. Kata yang di sebelah kiri saya loh Pak ya, bukan kata jenengan. Banyak lupanya Pak, karena kita manusia biasa. Apa pesan Luqman? Pesan Luqman yang pertama adalah walaqad ataina Luqmana hikmata anishkurillah wa may yashkur fa inna ma yashkuru nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid.
Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, yang paling banyak mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang beriman. Maka orang yang beriman pastilah adalah orang yang pandai bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Barang siapa yang bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya syukurnya untuk dirinya sendiri. Maka bagaimana kita ini semakin hari semakin tua, semakin hari semakin dekat dengan jalan pendidikan, jalan Maruti, Watu Renggong. Pak, tolong didengarkan ini sama-sama, tidak tahu kapan jadwalnya nih Pak. Bisa jenengan duluan, saya belakangan. Ikhlas saya lahir batin. Tapi bisa jadi saya duluan jenengan belakangan. Karena banyak sudah contoh-contoh di sekitar kita. Tiba-tiba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Si A sudah meninggal dunia. Kemarin ada saudara saya harus dibawa ke Ponorogo karena pesannya minta dimakamkan di kampung halamannya. Masya Allah, meninggal dunia, umurnya kurang lebih sama. Alhamdulillah saya masih diberi sehat sampai hari ini. Dan saya juga berdoa jenengan semuanya diparingi panjang umur, kecuali yang tidak mengamini tadi. Lewat malaikat Pak. Kalau saya pengen mengamini telat itu berarti malaikat sudah lewat itu. Masya Allah, itulah nikmatnya jamaah sekalian yang dimuliakan